Halo guys, jumpa lagi kita ya. Di video kali ini aku bakal mengajak kalian mau react nih guys. Walaupun cuaca hari ini sangat panas banget ya. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dimanapun berada. Amin. Oke guys, di video kali ini kita akan react dari channel YouTube-nya The Wanderer. Nanti teman-teman boleh dicek keaslian videonya dan jangan lupa berikan like, comment, share dan subscribe-nya ya. Oke? Oke guys, di sini ada judulnya netizen Malaysia terdiam, Prabowo izinkan ekspor Indonesia beras melimpah katanya. Beras Indonesia lagi melimpah nih guys. Jadi negara tetangga kita ini sangat berharap ya bahwasanya Indonesia akan siap ekspor berasnya gitu. Bener gak sih? Kalau kita lihat ya di media sosial antara netizen Malaysia dan Indonesia itu selalu berdebat ya, apalagi perihal beras nih guys. Karena katanya di Malaysia itu lagi sedang krisis beras. Terus kalau di Indonesia lagi melimpah beras. Ada netizen bilang melimpah beras tapi kok mahal katanya. Oke guys, dalam video ini langsung saja kita react ya. Prabowo beri lampu hijau. Oke, dapat beras lampu hijau Indonesia nih. telah mencapai satu pencapaian baru apabila rizab kerajaan melebihi 4 juta tan. Janganlah menteri ya, menteri Indonesia ni. Saya Ini cakap uak kepada ini. menteri Indonesia ni. Kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Astagfirullah. Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Seharusnya ya, kalau orang berpendidikan nggak seperti ini omongannya guys. Pasti bapak ini nggak tamat sekolah deh. Ya enggak? Pernyataan ini disampaikan saat ia dikonfirmasi awak media pada Rabu, 28 Mei, di Jakarta. Oh, Dengan baru-baru mantap, ini ya. Sudaryono berkata, Sudah, Pak Presiden sudah ngasih lampu hijau ekspor beras ke Malaysia. Oh. Saat ini, komunikasi antara Indonesia dan pemerintah Malaysia, termasuk para pengusahanya, sudah dilakukan. Oke. Namun pengiriman resmi masih menunggu tindak lanjut dari pihak Malaysia. Sudaryono juga mengungkapkan bahwa kebutuhan beras Malaysia mencapai 2.000 ton per bulan. Oh, 2.000 Ia menegaskan, ton. pemerintah Indonesia siap mengekspor kapan saja sesuai instruksi Presiden. Oke. Bola kini ada di tangan pemerintah Malaysia. Yap. Sebelumnya, pada bulan April, Menteri Pertanian Malaysia, Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, secara terbuka menyampaikan keinginannya kepada Menteri Pertanian Indonesia, Amran Sulaiman, untuk mengimpor beras dari Indonesia. Iya, Fakta betul. menariknya, meski jumlah penduduk Malaysia tergolong kecil, negara tersebut sangat bergantung pada impor beras. Iya ya. Produksi dalam negerinya hanya mampu memenuhi 40 hingga 50% dari kebutuhan nasional. Iya. Kondisi ini membuat Malaysia sulit lepas dari ketergantungan terhadap negara lain, terutama saat Indonesia kini justru Jerit. mengalami surplus dan bersiap menjadi pengekspor beras ke negeri jiran tersebut. Oh. Stok beras Indonesia telah mencapai satu pencapaian baru apabila rizab kerajaan melebihi 4 juta tan 4 setakat juta Mei ton. 2025. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pencapaian ini didorong peningkatan ketara dalam pembelian domestik daripada para petani tempatan. Memetik Jakarta Globe, Andy berkata kerajaan telah menyerap sebanyak 2.4 juta tan beras daripada petani tempatan sehingga 29 Mei yang turut diperkukuh lebihan stok tahun sebelumnya. Tambahnya, pencapaian luar biasa ini mencerminkan satu kejayaan strategik digerakkan Presiden Prabowo Subianto yang mengeluarkan arahan memperkukuh pengeluaran dan mempermudahkan proses pertanian. Data daripada Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahawa pengeluaran beras negara antara Januari hingga Mei 2025 dianggarkan mencecah 16.55 juta tan. Ia menyaksikan peningkatan ketara sebanyak 11.95% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Menjelang akhir Mei, Syarikat Perolehan Makanan Indonesia memperoleh lebih 2.4 juta tan beras tempatan berbanding purata 5 tahun bagi tempoh yang sama yang mencatat sekitar 1.2 juta tan. Katanya strategi badan itu mendapatkan bekalan beras dari langsung. Ada beberapa dan kalimatnya petani nggak aku terbukti paham berkesan. guys ya. Bukan Tapi sahaja kita dalam lihat memperkukuh aja lah rizab dulu. negara, malah dalam memastikan kestabilan harga serta pasaran yang terjamin untuk para petani tempatan. Nanamnya baik, maka ini kita harus pertahankan di tengah negara-negara lain kan lagi susah, lagi ada kesusahan
ada khususan beras, ada Malaysia, kemudian ada Filipina, termasuk Jepang kan juga lagi krisis beras ya. Ya contohnya, Menteri Pertanian dia diberi tempoh 3 tahun oleh Presiden untuk membuat regulasi pertanian. Dan sekarang ini Indonesia sudah ada 7 jenis makanan yang self-efficiency, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua dari A sampai Z harap negara import kepada kita. Kenapa terjadi begini? Apakah kita tidak punya planning jangka panjang untuk memastikan bahawa kita juga boleh merealisasikan impian supaya kawalan harga makanan ini tidak meningkat dari masa ke masa, sebab kita menjadi pengekspor bukan lagi pengimport. Malaysia ni hebat, tapi bab research saya fikir perlu diperhebat lagi. Tuan boleh bergambarkan, kita buat sekarang ni bangga untuk bakal mengeluarkan padi 5 kali 2 setahun. Sebelum ni saya sebut Indochina sudah mengeluarkan padi 75 hari, tuan-tuan. Nama klon dia, saya dah sebut dulu. Nama klon dia adalah MQ34. 13 hari. 75 hari. Tetapi sekarang Indonesia, yang kita konon-kononnya rasa Indonesia ke belakang berbanding kita dalam sudut pembangunan teknologi lain-lain. Itu silap jangka. Tapi Indonesia sudah mengeluarkan satu klon. Nama dia HMS 70D. Bukan 75 hari, 70 hari. Tapi hasil yang dicapai 3 kali ganda 3 daripada kali pengeluaran lipat ya. padi biasa. Kuncinya siapa? Apa? Research. Apa itu tidak mungkin kita juga gerakkan research untuk tanaman padi darat? Terima kasih sebab kerajaan sudah mengeluarkan peruntukan 50 juta. Tetapi saya minta harap supaya kerajaan memperkasakan research ini. Sebab tuan-tuan, selepas daripada senjata pertahanan negara daripada luar, makanan adalah pertahanan negara dari dalam. Kita tak cukup makan, rakyat memberontak. Bijak mana pun pemimpin, hancur. Hari ini sejarah baru ditorehkan. Belum pernah terjadi selama 56 tahun sejak Bulog berdiri. Cadangan beras pemerintah resmi menembus angka 4 juta ton. 4 Ini juta bukan sekadar ton. pencapaian statistik, tapi bukti nyata kerja keras, kolaborasi lintas sektor, dan Lintas kebijakan yang sektor. berpihak pada petani. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh petani Indonesia, Komisi 4 DPR RI, TNI, Polri, Kejaksaan, Kepala Daerah, Penyuluh, Penggilingan, akademisi, media, dan semua pihak yang telah bersama-sama mewujudkan capaian spektakuler ini. Capaian ini tak lepas dari perhatian dan arahan luar biasa Presiden Prabowo yang secara konsisten mendorong terobosan di sektor pertanian. Kini, petani tidak hanya panen lebih banyak, tetapi juga menikmati harga jual gabah yang menguntungkan. Iya. Dengan produksi yang meningkat dan serapan beras lokal yang masif, kita tidak hanya memperkuat cadangan nasional, tetapi juga menjaga kesejahteraan petani di masa panen raya. Ini adalah langkah nyata menuju kemandirian pangan dan kemakmuran bangsa. Kami sampaikan terima kasih kepada petani Indonesia bersama seluruh stakeholders. Keberhasilan ini adalah keberhasilan bersama atas gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Sekarang stok kita tertinggi selama merdeka dan ini kita harus syukuri. Sekarang stok kita melimpah 4 juta ton. Selamat sekali gitu Pak Menteri. Ya, stok beras ya. Malaysia krisis beras. Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia masih ada beras. Alhamdulillah masih Ramai aman. lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Ini sering aku lihat di TikTok, guys. Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan yang berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Malaysia krisis beras, begitu seperti yang disampaikan Presiden Prabowo. Jamrut Khatulistiwa negeri terindah di bumi, di mana ikan berenang di sungai yang jernih, tanah yang subur, padi menguning, dan masyarakatnya hidup damai. Masya Tidak Allah. perlu kota riuh dengan menara kembar dan bangla berjoget ria. Kambing, bebek, burung berbagi padi dengan damai. Negeri jiran, setiap hari antri nasi bungkus. Akankah negeri jiran yang angkuh dan sombong dikirimi bantuan beras murah? Nampaknya sih sebagian besar warga negeri Jamrut Khatulistiwa akan menolaknya.
Termasuk soal krisis beras ini, seperti saya tampilkan tadi itu media di Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia akhirnya setuju ya untuk mengekspor beras ke sana sebanyak 2.000 ton per bulan gitu. Itu per bulan artinya ya. menghidupi sekitar 300 ribu penduduk Malaides ya. Malaides. Untuk selama sebulan itu gitu. Itu karena kebaikan hati Prabowo yang sebenarnya kita orang Indonesia ya nggak rela ya untuk mengekspor beras ke negara yang nggak tahu diri gitu ya. Pemerintah Indonesia berencana mengekspor beras ke Malaysia Aduh. 2.000 ton per bulannya. Langkah ini diambil setelah Badan Pangan Nasional mencatat stok beras dalam negeri mengalami surplus yang signifikan. Persediaan beras ini yang menarik minat Malaysia mengajukan permohonan impor besar dari Indonesia. Diketahui Malaysia saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 40 hingga 50% kebutuhan beras. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia siap mengekspor beras ke negara tetangga Malaysia. Sudaryono mengungkapkan memang ada sejumlah negara yang dari tahun ke tahun harus mengimpor beras. RI akan mengekspor beras ke Malaysia sekitar 2.000 ton per bulan. Sebab Malaysia juga mengambil beras dari banyak tempat, tidak hanya Indonesia. Iya ya. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Bukan tanpa alasan, lantaran kurangnya stok hingga nilai beras di negeri jiran yang tinggi. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Inilah bukti bahwa pertanian Indonesia semakin maju dan mulai menjadi andalan, bahkan di kancah regional. Oke, guys, kalau kita lihat kakek-kakek yang tadi, yang tertawa tadi, yaudahlah ya, kalau diperpanjang mungkin ya semakin berdebat di media sosial. Kita lihat aja, katanya mereka nggak krisis beras, tapi beras mereka aja datangnya dari luar negeri, bukan dari negara mereka itu sendiri gitu. Tapi mereka nggak menyadarinya guys, mereka selalu merasa paling hebat, paling segalanya lah di atas muka bumi ini. Ya kalau nggak sombong ya nggak Malaides namanya ya nggak. Oke teman-teman, jika memiliki pendapat ataupun komentar, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke.